resiko yang membawa boncengan. Hai Neti, ketemu lagi. Aduh nih, entah kalian sekarang sedang bahagia ataupun yang sedang sedih, mudah-mudahan segala kesedihan itu akan segera sirna. Yang sedang berbahagia mudah-mudahan selalu bahagia. Karena itu yang selalu aku harapkan untuk kalian semua para netiku yang yang keren-keren banget ya. Dan sebelum Ambu berbicara lebih panjang lebar dan besar, apaan? Berbicara banyak maksudnya gitu ya. Ambu ucapkan terima kasih buat kalian selalu dukung Ambu Rosa di setiap video-videonya. Nah, ini Neti buat kalian yang berdasarkan realita juga kemarin ini obrolan-obrolan selalu entah di mana ada Ambu Rosa, kenapa mereka selalu mendekati dan selalu membicarakan permasalahan mereka gitu loh ya. Permasalahan yang dihadapi ya itu dengan membawa boncengan lah. Maksudnya bawa boncengan apa lagi, bawa kendaraan? Bukan. Atau mungkin bagian belakangnya gede, itu kan boncengan, bukan. Bukan yang itu, bukan yang itu. Maksudnya boncengan di sini adalah yang memiliki keturunan. Kebetulan single parents lah ya, dibilang single parent. Seorang wanita yang single parent dan ketemu dengan seorang laki-laki yang masih lajang. Entah itu mungkin masih bujang ataupun tidak, yang jelas tidak membawa keturunan. Nah, jadi istilah di sini si istrinya karena sudah menikah ya, si istrinya itu membawa anak. Dan yang menjadi permasalahannya adalah ketika ngobrol bersama seorang Ambu ini mengeluhkan, aku harus lanjut atau tidak ini, katanya gitu ya. Lanjut atau tidak apanya dalam berumah tangga loh. Kenapa? Baru juga seumur jagung, baru juga setahun gitu kan. Dan ternyata inilah ya, mungkin resiko buat kalian juga nih. Kadang orang itu mencintai kita tapi tidak mau menerima kehadiran daripada keturunannya gitu kan ya. Nah, ada yang seperti itu. Mencintai ibunya saja tapi tidak menyayangi anaknya dan tidak mau peduli, tidak care. Padahal sebetulnya kalau kita sudah berani untuk meminang seorang perempuan ini beserta memiliki keluarga, berarti kan menyatukan dua keluarga yang berbeda, dan kemudian membawa anak, itu adalah sudah menjadi satu tanggung jawab buat kita gitu loh ya. Apalagi ini laki-laki. Dan aku bilang, kamu selama ini seperti apa kepada suami? Ya kita mengabdi biasa, melayani suami, walaupun suami notabene katanya usahanya tidak sebegitu banyak untuk menghasilkan uang. Nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah, karena aku juga masih bisa mencari uang katanya gitu ya, sedikitnya untuk menghidupi anak. Nah, dan aku tanya, kenapa suami kamu kok nggak bertanggung jawab atas anak kamu? Seharusnya ketika akan meminang, menikahi kita itu kan sudah tahu kita memiliki anak, berarti itu kan satu paket lah ya, beli satu dapat dua gitu kan ya, bonus gitu. Ya entahlah. Terus kamu secara finansial ataupun keuangan bagaimana? Ya kayak gitu. Jadi hanya untuk memberikan misalkan seminggu katanya cuman ngasih 100.000 set dah. Hari gini, babe, 100.000 gitu ya. Bukan berarti kita tidak menghargai dari usaha sang suami untuk mencukupi kehidupan kita, tapi seharusnya kan gimana gitu kan ya. Kan aku tanya lagi, kamu pernah nanya nggak gaji suami kamu berapa? Saya nggak pernah tahu. Walaupun saya tahu suami saya itu kerjanya wah rajin katanya gitu, udah kerja ini jadi serabutan, tapi setiap hari tuh ada terus yang dia kerjakan, kadang satu hari beberapa pekerjaan. Yang jadi permasalahan, kenapa kok nggak ngasih tahu gajinya berapa gitu kan? Sedangkan kehidupan sekarang kan tahu, semua pada nihil gitulah ya. Walaupun keadaan apapun gimana, gaji kecil juga, kalau kita selalu punya sikap terbuka terhadap pasangan kita, itu nggak akan jadi permasalahan. Apalagi ini ketika memberikan resiko ataupun nafkah, yang dipentingkan hanyalah istrinya, tidak memperdulikan anak gitu kan, yang dibawa oleh istri ya anak sambung lah ya istilahnya gitu kan ya.
Mungkin ini adalah salah satu mungkin pemicu kembali nantinya akan ada terjadi keretakan dalam rumah tangga. Nah, ya, ini harus diperhatikan buat kalian yang mau laki-laki ataupun perempuan yang kebetulan sekarang memiliki calon pasangan yang memiliki keturunan. Jadi silahkan pikir 2 kali, apakah kalian itu sanggup menerima bagian dari calon pasangan kita ini. Kalau keluarga sudah pasti, ini anak, kadang ada orang yang sulit menerima itu. Jadi kenapa? Kalau memang sulit untuk menerima, harus mau, dan kenapa harus berani untuk melamar atau meminang gitu kan ya. Jadi alangkah baiknya untuk kalian, kalau memang sudah siap, yuk lakoni, tanggung jawablah yang sebaik-baiknya begitu kan ya untuk laki-laki, karena itu adalah sekarang menjadi tanggung jawab kalian. Walaupun mungkin ayah biologisnya ada, tapi itu beda lagi, memang itu kewajiban ayah biologis ada. Kita pun sekarang jadi sebagai ayah sambung harus ada suatu perhatian juga gitu kan. Baik yang mungkin jadi ibu sambung juga, ya tuntaskanlah kewajiban kalian untuk menjaga anak-anak sambung kita gitu kan lah ya. Kalau kita sudah menuntaskan, mendidik, mengajarkan atau apapun, kalau memang tidak diterima ataupun anak sambung kita tidak bisa menjadi apa yang kita harapkan, sudah nggak jadi masalah gitu kan. Karena bagaimanapun juga pasti akan kembali lagi ke orang tua yang aslinya, itu tidak bisa kita pungkiri itu ya. Nggak akan kita bisa halang-halangi seperti itu, tapi tuntaskanlah kewajiban dulu kalian gitu kan ya, dengan segala kemampuan kalian yang bisa kalian curahkan, silahkan berikanlah kasih sayang. Nanti mungkin juga si anak akan berpikir kembali dan merasakan perbedaan-perbedaannya. Maksudnya perbedaan di sini adalah cara memperlakukan kita ke dia gitu kan, apakah sama dengan ibunya atau tidak gitu. Tapi walaupun sama-sama kan tidak akan mungkin sama dengan ibu kandung lah ya, tapi setidaknya ada segi perhatiannya atau kayak gimana yang bisa berbekas di hati mereka. Nah, bisa saja mereka nanti saat kita tua, mereka bisa menyayangi kita juga. Nah, ya, jadi buat kalian, sekali lagi, kalau kalian memang sudah siap, yuk bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau tidak, jangan, karena ini akan menjadi suatu pemicu perpisahan kembali. Dan akhirnya mereka kan sekarang sudah mengambil satu keputusan untuk berpisah. Capek kan? Nikah lagi, pisah lagi, nikah lagi, pisah lagi, ya memang nggak capek untuk itunya, untuk prosesnya mungkin hanya biasanya, tapi malunya ini tukang kawin wae cina gitu kan ya, tukang kawin cerai. Nah itu yang nanti juga kan membebankan kepada anak juga gitu nanti ya. Jadi pokoknya buat kalian, ayo sebelum melangkah, pikirkan satu langkah sekarang, kita harus memikirkan 1000 langkah ke depan. Apa yang harus kalian ambil, gitu kan ya? Begitu. Sekarang yang harus kalian ambil posisi ngambil langkah maksudnya. Yang harus kalian ambil langkah berikutnya adalah dukung video Ambu dan pastikan dengan caranya yang baik dan benar, karena di posisi itu harus enakeun. Caranya itu dengan di like, di komen, di share, di subscribe, jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video.